Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang menjadi rumah bagi 10 juta penduduk Indonesia. Jakarta juga menjadi kota terpadat di Indonesia. Sayangnya, Jakarta bukanlah tempat yang aman untuk ditempati dalam jangka waktu yang panjang, karena Jakarta menjadi salah satu kota yang akan paling cepat tenggelam di dunia. Para ahli memperkirakan jika pengelolaan kota Jakarta tidak terkendali, maka pada tahun 2050 dapat dipastikan Jakarta akan sepenuhnya tenggelam. Seperti yang dilaporkan Down to Earth, Jakarta tenggelam dengan kecepatan rata-rata 1-15 cm per tahun, dan hampir seluruh bagian kota Jakarta saat ini sudah berada pada ketinggian di bawah permukaan laut. Dampak penurunan tanah di Jakarta bukanlah hayalan dan prediksi ilmiah semata. Dampaknya sudah terasa sangat nyata, terutama di Jakarta bagian utara atau di sekitar pesisir. Masjid Waladuna yang terletak di penjaringan Jakarta Utara ini adalah saksi bisu dari tenggelamnya kota Jakarta yang terjadi secara perlahan. Masjid ini bukan sengaja dibangun di atas laut, tetapi masjid ini perlahan-lahan tenggelam. Masjid ini terakhir kali digunakan pada tahun 2001, saat itu masjid ini masih berada di atas permukaan laut, tidak ada genangan air sedikit pun. Tapi apa yang kalian lihat saat ini, kondisinya sangat mengenaskan. Perlahan-lahan masjid ini tenggelam. Jakarta memang sudah mulai tenggelam sejak puluhan tahun yang lalu. Peta ini menunjukkan penurunan tanah di Jakarta sejak tahun 1997 hingga 2050 mendatang. Semakin biru, maka semakin dalam wilayah yang tenggelam. Terlihat jelas dalam peta tersebut penurunan tanah di Jakarta semakin tahun semakin meluas. Maka tak heran, banyak ahli dan media asing yang menyebut bahwa Jakarta adalah kota yang akan paling cepat tenggelam di dunia. Secara geografis, Jakarta berada di dataran rendah yang terletak di pesisir pantai utara Laut Jawa. Jakarta juga merupakan daerah yang didominasi oleh rawa. Tidak hanya itu, Jakarta dilewati oleh banyak sungai, setidaknya ada 13 sungai besar yang melintasi kota Jakarta menuju laut. Maka secara geografis, Jakarta memang sangat rawan tenggelam. Tetapi penyebab kuat yang dapat mempercepat kota Jakarta tenggelam adalah karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Kota Jakarta belum bisa memenuhi kebutuhan air bersih melalui saluran pipa air yang dikelola oleh pemerintah. Diagram ini menunjukkan persentase jumlah penduduk Jakarta yang sudah memiliki saluran pipa air bersih. Jumlahnya kurang dari 50% penduduk kota Jakarta yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih melalui saluran pipa. Sebaliknya, sebagian besar penduduk Jakarta dan perusahaan-perusahaan di Jakarta memenuhi kebutuhan air bersih dengan membuat sumur bor seperti ini. Pompa air masuk ke lapisan akuifer untuk menyedot cadangan air yang ada di dalam tanah. Cara ini dilakukan oleh jutaan orang yang tersebar merata di kota Jakarta. Semakin banyak air yang disedot, semakin berkurang kandungan air pada lapisan akuifer ini. Apalagi proses infiltrasi air hujan di Jakarta sangatlah buruk karena hampir seluruh permukaan tanah di Jakarta sudah ditutupi oleh semen. Pepohonan yang harusnya bisa membantu menyedot air hujan untuk mengisi lapisan akuifer juga sudah sangat sedikit. Air pada lapisan akuifer terus disedot, tetapi air yang masuk sangat sedikit. Akibatnya, lapisan ini menyusut dan tanah di atasnya turun. Inilah penyebab utama yang bisa mempercepat kota Jakarta tenggelam di kemudian hari. Belum lagi urbanisasi di kota Jakarta sangatlah tinggi yang menyebabkan kota ini semakin tahun semakin padat. Jadi kebutuhan air bersih juga semakin banyak. Kondisi ini diperparah dengan adanya perubahan iklim global yang semakin panas, permukaan air laut semakin tahun semakin meningkat. Angka laju kenaikan air laut saat ini adalah 3,6 mm per tahun. Jadi wajar jika Jakarta akan semakin tenggelam. Pemerintah Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dampak buruk ini.
Pada tahun 2014, pemerintah merencanakan untuk membuat dan membangun tanggul laut raksasa sepanjang 120 km. Tujuannya adalah untuk menahan masuknya air laut ke daratan. Namun yang terrealisasi baru 10 km saja seperti yang terdapat di Muara Baru. Namun sayangnya tanggul-tanggul tersebut semakin lama semakin tenggelam. Dalam proyek ini juga melibatkan rencana proyek ambisius untuk membangun tanggul laut berbentuk burung Garuda panjangnya sekitar 38 km dengan anggaran 40 miliar dolar Amerika. Proyek ini sangat fantastis. Sayangnya, rencana pengerjaannya akan memakan waktu 30 tahun ke depan. Artinya, proyek tersebut baru akan selesai pada tahun 2050-an dan saat itu Jakarta akan dipastikan sudah tenggelam. Jadi proyeknya hanya akan sia-sia saja. Kita perlu solusi jangka panjang untuk masalah ini, bukan solusi jangka pendek yang justru akan menghabiskan banyak biaya. Setinggi dan sekuat apapun tanggul laut yang akan dibuat, tanggul tersebut tidak akan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan ini, terutama jika air tanah terus disedot dan upaya penghijauan kota tidak dilakukan. Maka lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk membangun fasilitas penyediaan pipa air bersih bagi warga Jakarta. Tentu saja saluran pipa tersebut bersumber dari air sungai yang telah disterilisasi, bukan bersumber dari sumur bor. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan lahan hijau yang ada di kota Jakarta, sehingga air hujan yang turun bisa meresap dan mengisi kembali lapisan akuifer yang mulai menyusut. Upaya untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan juga menjadi salah satu solusi alternatif, terutama untuk mengurangi beban kota Jakarta yang semakin padat. Tetapi, jangan sampai pemindahan ibu kota justru ikut memindahkan bencana dan kerusakan lingkungan ke Kalimantan. Tentu saja, pemindahan ibu kota harus melalui perhitungan dan pertimbangan lingkungan yang baik dan bijaksana. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya.